Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Nugraha dari kelas TIK 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain rancangan organisasi di PT Adia Winsa Group. PT Adia Winsa Electrical and Power atau biasa disebut AEP berdomisili di Cikarang, Jawa Barat. Pada tahun 2005, yang awal mula bernama PT Adia Winsa Dinamika Jababeka, dengan seiring perkembangan bisnis, PT Adia Winsa Dinamika Jababeka atau biasa disingkat ADJ melakukan perubahan nama menjadi PT Adia Winsa Electrical and Power pada tahun 2010. PT Adia Winsa Electrical and Power merupakan anak perusahaan dari Adia Winsa Group. Sebagai perusahaan yang berkembang pesat di bidang manufaktur dan energi, bisnis perusahaan ini berfokus pada manufaktur pembuatan panel surya, lampu penerangan jalan berbasis LED, smart system, baterai, panel listrik, kompor induksi, serta jasa. Untuk di bidang jasa, perusahaan ini menyediakan layanan lengkap termasuk survei dan desain sistem energi surya, konstruksi, instalasi, dan komisioning. Dengan lebih dari 10 tahun pengalaman dalam pengembangan produk dan manufaktur teknologi di industri manufaktur, PT Adea Winsa Electrical and Power telah memenuhi proses standar manajemen atau standar kesehatan, sehingga dapat menjamin kualitas produk dengan daftar panjang proyek dan pengalaman yang telah dikerjakan. Perusahaan ini memiliki tim yang berpengalaman dan bersertifikat, serta produk telah tersertifikasi oleh Badan Penguji Nasional. Bisnis perusahaan ini adalah mendalami kebutuhan spesifik setiap klien Adria Winsa Electrical and Power, mampu menganalisis perilaku energi, mengevaluasi fasilitas dan pelengkapannya, menyusun rencana tindakan yang paling efisien, dan menerapkan tindakan yang paling sesuai dengan kebutuhan klien. Adapun tujuan dari PT Adia Winsa Electrical and Power adalah membawa pelanggan ke dalam konsep hijau dan energi terbarukan di divisi akan terus dikembangkan untuk produk yang berhubungan dengan pembaruan manufaktur sumber energi surya, angin, dan gelombang mikrohidro. Latar belakang yang membuat divisi ini karena permintaan produk atau sistem yang semakin besar dan juga memperkuat industri nasional yang ramah lingkungan. Seperti penjelasan di atas, perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Aditya Winsa Group, yang dimana awal didirikannya bergerak di bidang otomotif dan sekarang sudah memperluas jangkauannya bukan hanya di otomotif saja, akan tetapi sudah memasuki sektor telekomunikasi dan elektrikal, plastic injection, general construction, and dredging, dan renewable energy and lighting. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bahas sejarah terbentuknya Aditya Winsa Group. Pada tahun 1994, nama perusahaan ini adalah PT Aditya Winsa Dinamika yang memulai aktivitasnya dalam pembuatan stamping and die dalam rangka produksi rangka headrest Toyota Kijang di bengkel kecil di Pisangan, Jakarta. Dan pada tahun 1996, PT Aditya Winsa Dinamika mendapat kesempatan dan kepercayaan dari Mitsubishi Corporation untuk memproduksi lebih banyak komponen Mitsubishi dalam produksi massal. Karena kepercayaannya, PT Aditya Winsa Dinamika pindah pabrik di kawasan industri Jababeka Cikarang, Jawa Barat, guna mendapatkan kepercayaan lebih sebagai PT yang dipercayai oleh Mitsubishi dalam memproduksi komponen mobilnya. Setelah itu, pada tahun 1998, PT Aditya Winsa Dinamika memperluas portofolio bisnisnya dalam fasilitas injeksi plastik dan pembuatan perkakas. Dan 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2000, PT Aditya Winsa Dinamika menambah fasilitas stamping di Hyundai Industrial Estate guna mendukung pabrik pertama yang berada di Cikarang. Karena track record yang bagus, pada PT ini 2 tahun setelahnya, PT Aditya Winsa Dinamika ditunjuk oleh manajemen Philips sebagai CO Maker Philips dalam memproduksi Philips Luminaire atau lem housing. Di tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2003, PT Aditya Winsa Dinamika mulai mengembangkan bisnis di ruang lingkup telekomunikasi dengan aktivitas pertama dalam pembuatan telepon umum, multi-coin, dan penjualan kembali CDMA.
Sebagai pelopor Adiawinsa Group, PT Adiawinsa Dinamika telah diakui sebagai perusahaan Indonesia yang pertama yang berhasil menerapkan sistem manajemen mutu standar dunia berdasarkan ISO-TS 16949 dan bahkan memperoleh 2 sertifikat sekaligus dari Otomotif Internasional Satuan Tugas atau biasa disingkat IATF. Pada tahun 2004, PT Adiawinsa Dinamika membeli pabrik baru seluas 4,5 hektar di Karawang Barat, kemudian memindahkan lini stamping and tool making dari Hyundai ke Karawang, dan diubah namanya menjadi PT Adiawinsa Dinamika Karawang, dengan ruang lingkup, bisnis stamping, remaking, dan sub-suku cadang assembly untuk roda 2. Demi memperluas bisnis stampingnya, PT Adiawinsa Dinamika kembali membeli pabrik stamping besar di daerah Karawang Timur dan berganti nama menjadi PT Adiawinsa Stamping Industri, yang dimana selama produk tersebut beroperasi biasa memproduksi tabung 3 kg untuk mendukung pemerintahan Indonesia. Perusahaan ini terus mengembangkan usahanya di bidang telekomunikasi di kawasan industri Jababeka pada tahun 2007 dengan membuat anak perusahaan yang berfokus pada bidang manufaktur, jasa, perdagangan, telekomunikasi, dan solusi kelistrikan. Anak perusahaan tersebut diberi nama PT Adiawinsa Telecommunication and Electrical. Dan pada tahun 2009, PT Adiawinsa Dinamika membeli sebuah pabrik di Karawang Timur untuk memindahkan PT Adiawinsa Plastik Industri Karawang yang berada di Karawang Barat. Dan setahun setelah itu, yaitu pada tahun 2010, PT Adiawinsa Dinamika kembali membeli pabrik seluas 5.496 meter persegi di kawasan industri Jababeka tahap 2. Sebagai pabrik baru, PT Adiawinsa Electrical and Power ruang lingkup bisnis manufaktur solar panel, balas, dan luminer. PT Adiawinsa Dinamika membuat perusahaan joint venture dengan sekelompok besar perusahaan dari Thailand dan berganti nama menjadi PT Summit Adiawinsa Indonesia dengan ruang lingkup bisnis stamping, welding assembly, and tool making. PT Adiawinsa Dinamika kembali membeli bekas pabrik dari salah satu customer dengan luas 1,1 hektar di Jakarta Utara sebagai pabrik baru untuk PT Adiawinsa Telekomunikasi dan Listrik. Pada tahun 2016, PT Adiawinsa Dinamika memulai badan usaha sendiri dalam pengurukan, reklamasi, dan konstruksi umum. PT Adiawinsa Dinamika sedang membangun divisi stamping baru dengan nama PT Tricentrum Fortuna dan PT Adiawinsa Automation Technique yang berdomisili di Jababeka Cikarang. Di tahun yang sama juga, yaitu pada tahun 2019, PT Adiawinsa Dinamika juga telah membangun perusahaan dan pabrik baru dengan luas 6,2 hektar di Subang dan Purwakarta, Jawa Barat, dengan ruang lingkup usaha memproduksi komponen otomotif logam dengan nama PT Matotech Precision Indonesia. Pada saat ini, PT Adiawinsa Dinamika atau ADW Group memiliki 9 entitas atau grup perusahaan di berbagai bidang yang memiliki kurang lebih 3.179 karyawan pada tahun 2020. Dari sejarah dan pengertian perusahaan di atas dapat disimpulkan bahwa rancangan organisasi yang ada pada ADW Group sangat baik, yang mana dalam organisasi tersebut tidak henti-hentinya untuk mengembangkan perusahaan mereka yang awalnya hanya satu bidang saja di bidang otomotif hingga bisa berkembang menjadi 9 entitas perusahaan di berbagai bidang yang menunjukkan bahwasannya visi dan misi perusahaan berjalan beriringan sehingga memajukan organisasi yang ada di dalamnya dan mereka memahami kelebihan dan kekurangan organisasi mereka yang dimana perusahaan mereka sampai detik ini masih bisa berdiri dan terus berkembang, dan menurut saya pembagian tugas dalam organisasi tersebut sangat baik sehingga setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut bisa leluasa mengeluarkan ide dan kemudian mengimplementasikannya secara langsung yang dimana menghasilkan kontribusi dan perusahaan baru dari setiap pemikiran individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Pengelolaan organisasi yang ada di perusahaan tersebut untuk saat ini sangat baik, terbukti bisa bekerja sama dengan perusahaan asing yang berasal dari Thailand dan membuat pabrik yang berada di Cikarang dengan
Itu menurut saya konsep rancangan organisasi yang ada di perusahaan ini untuk tahun mendatang atau lebih tepatnya pada tahun 2050 harus lebih berani tampil berbeda, dalam artian menghasilkan produk-produk yang diminati bukan hanya pasar Asia saja, tetapi melebarkan sayapnya ke pasar Eropa bahkan dunia, dan juga bisa menunjukkan sumber daya manusia, menunjukkan SDM Indonesia bisa bersaing dengan SDM asing, yang dimana masih banyak perusahaan yang mengandalkan tenaga ahlinya berasal dari luar. Nah, harapannya untuk perusahaan ini bisa terus menggunakan tenaga ahli dari rakyat Indonesia itu tersendiri. Dan yang terakhir, jangan terlalu sering merubah konsep yang ada di dalam organisasi tersebut, karena menurut saya organisasi yang saat ini sudah sebaik-baiknya organisasi, yang dimana bisa bertahan dari tahun 1900-an hingga saat ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.